Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Prayuda dari Prodi Sistem Informasi Universitas Hangtua Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan video saya yang sebelumnya sudah saya buatkan ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan untuk setting awal ataupun setting dasar pada e-learning modul kita yang sudah kita bangun kemarin. Nah, adapun mungkin yang dapat di setting di sini yang ingin saya sampaikan yaitu pada 4 poin ini ya. Setting halaman depan, setting keamanan, setting bahasa, dan setting tampilan. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Langkah yang pertama kita jalankan dulu start modulnya ya. Kita aktifkan dulu untuk start modulnya. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai, sedang berjalan start modulnya. Nah, jika sudah, kita dapat pergi ke Chrome, kita klik saja localhost untuk mengakses modul kita, e-learning kita. Karena baru membuka e-learning pertama kali, biasanya proses loading itu agak lama. Nah, jika sudah selesai loadingnya, kita lanjutkan ya. Dengan cara kita login menggunakan akun yang sudah kita buat kemarin, akun admin. Caranya kita klik login dan kita isi akun kita ya, username dan passwordnya. Kita login. Nah, sudah berhasil masuk ya, sudah berhasil login. Nah, untuk catatan pertama yaitu yang kita setting itu halaman depan. Setting halaman depan ini itu untuk menampilkan seperti pengumuman, daftar kursus dan lain-lainnya. Jadi dapat kita tampilkan nanti di halaman bagian ini. Caranya bagaimana? Kita pergi ke set administration. Nah, di general kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya set home dan kita klik ini set home setting, kita klik. Nah, disinilah kita dapat merubah-rubah ya, misalnya nama e-learning kita itu kita ganti misalnya SMK apa gitu, kemudian ini nama pendeknya. Nah, yang bakal kita setting kali ini itu kita setting bagian set home-nya. Misalnya kita pengen menampilkan apa, pengumuman, kategori, ataupun kursus. Di sini saya coba ingin menampilkan kursus mungkin, pengumuman. Kemudian untuk bagian ini kita coba untuk menampilkan list of kursus ya, biar ada nampak perbedaan antara keduanya di ini. Jika sudah, kita lewatkan saja bagian ini, kemudian kita save change, kita save perubahan kita. Nah, perubahan berhasil disimpan ya. Terus untuk mengetahui apakah tadi itu muncul atau tidak, kita pergi ke home. Nah, dia sudah muncul ya untuk kursus. Tadi kan kita menambahkan kursus tadi di bagian set home. Dia akan muncul ya untuk kursus. Di sini dapat kita tambahkan kursus baru. Kemudian tadi satu lagi ada kita setting kan untuk menampilkan pengumuman. Nah, untuk melihat pengumuman tadi itu mungkin kita dapat perlu logout dulu. Dan kita pergi ke bawah, kita dapat melihat bagian pengumumannya. Jadi dia berbeda, yang satu di halaman bagian dalam, yang satu lagi di halaman bagian luar sebelum login. Ini nanti terserah kita ya, mau kita nampakkan atau tidak. Kita coba login lagi untuk lanjut ke pengaturan berikutnya.
Nah, sudah tampak muncul ya. Mungkin saya coba tambah mungkin beberapa apalagi list item lagi di bagian sini ya, untuk menambahkan untuk halaman dalam itu di bagian ini. Saya tambahkan dulu, bebas menambahkan apa ini sebagai contoh aja. Kita save. Sudah berhasil ya, kita coba buka kembali home. Maka dia akan muncul ya, apa-apa saja yang tadi kita tambah, list itemnya. Nah, selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu setting bahasa. Seperti yang kita tahu ya, bahwasannya Moodle sini pada saat kita download ataupun kita install pertama kali, itu kan kita memilih bahasanya bahasa Inggris. Maka dia akan menampilkan bahasa Inggris di halaman e-learning kita ini. Dan kita dapat merubahnya ya, menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Arab, dan lain-lain. Caranya bagaimana? Kita pergi ke Set Administration, kemudian di halaman general ini kita cari language. Nah, kita pilih yang language pack. Maka akan tampak di sini dua kolom ya, kolom kanan dan kolom kiri. Kolom kiri ini artinya bahasa apa saja yang sudah terinstall di e-learning kita, sedangkan di kolom kanan itu, kolom kanan adalah package bahasa yang tersedia yang bisa kita install nanti ke e-learning kita. Di sini coba saya coba cari bahasa Indonesia untuk kita install. Oke, selanjutnya kita klik ini. Kita tunggu prosesnya. Dia sedang melakukan penginstalan bahasa. Sini masih banyak ya pilihan bahasanya ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pengen bahasa yang berbeda, itu dapat dilihat saja di list yang disediakan di sini. Untuk proses penginstalannya itu agak sedikit lama memang untuk install bahasa. Terlihat yang masih loading ya. Nah, sudah berhasil ya. Successfully artinya sudah berhasil. Untuk melihat apakah dia berhasil atau tidak, ini sudah kita tidak perlu apa-apakan lagi. Itu kita dapat melihatnya di sini. Nah, di sini kan ada nih muncul kayak tanda panah bawah, kita klik aja. Nah, di sini dia bahasa Indonesia, artinya bahasa yang sudah kita install itu bakal muncul di sini. Langsung saja kita ubah ke bahasa Indonesia. Kita coba apakah dia berubah atau tidak. Kita tunggu loading. Nah, sudah berhasil ya. Di sini dapat kita lihat nih, dia sudah berubah nih menjadi bahasa Indonesia yang sebelumnya bahasa Inggris. Ini sudah berubah semua ya ke dalam bahasa Indonesia. Dapat kawan-kawan lihat. Kita pergi ke beranda nih misalnya. Kalau ini ada beberapa yang masih bahasa Inggris, ini karena bawaan template ya, bukan dari sistem Moodle-nya. Kalau dia yang bawaan dari sistem Moodle itu semuanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, berarti sudah berhasil ya untuk bahasa ya. Selanjutnya kita akan melakukan setting keamanan. Untuk setting keamanan ini kita dapat pergi kembali ke Set Administration. Tapi sebelumnya di sini saya ubah dulu mungkin ke dalam bahasa Inggris ya, karena saya lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris. Kita pergi ke Set Administration.
Nah, untuk apa kita cari di ke bagian security dan kita pilih set security setting. Nah, di sini ini yang akan saya setting itu ada beberapa seperti bagian ini. Ini mungkin saya akan centang. Ini tidak akan terlihat ya perbedaannya bagaimana. Ini itu untuk mengarahkan agar ketika kita pertama kali mengakses localhost, kita akan langsung diarahkan ke halaman untuk memasukkan username dan password. Sehingga kita tidak perlu lagi mengklik login ya, seperti yang sebelumnya ya. Dan itu harus dicentang. Nanti saya akan tunjukkan perbedaannya. Berikutnya yang harus disetting ialah ini bagian ini. Ini kita ubah menjadi everywhere agar apa? Agar Google dapat terbaca lebih mudah oleh Google ya. Kemudian ini untuk size upload maksimalnya itu dapat kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini adalah file pribadi yang dapat di-upload oleh pengguna atau user ya. Di sini juga dapat kita atur, misalnya kita hanya memberi izin maksimal 50 MB. Oke. Kita lewatkan bagian ini, kita scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian ini, password. Karena kan kita sebagai admin, tentu nanti kita akan membuatkan akun untuk pengguna ya, baik itu siswa ataupun mahasiswa, dan guru ataupun dosen. Nah, di sini untuk settingan di sini, terutama di bagian ini. Nah, di bagian ini ya, itu akan saya ubah menjadi 0, 0, dan 0. Artinya apa? Saya tidak ingin ada aturan khusus dalam pembuatan password akun user nanti. Seperti ini digitnya harus berapa minimal, kemudian harus ada huruf kecilnya berapa, kemudian harus ada huruf besarnya, kemudian harus ada angka. Saya tidak ingin ada aturan seperti itu, jadi saya nolkan saja semua, sehingga kita nanti bisa bebas membuat password ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, sepertinya sudah tidak ada yang setting, kita save change saja. Nah, sudah berhasil ya. Untuk melihat bagaimana perbedaan tadi itu, kita dapat membuka tab baru. Kita coba akses kembali localhost. Maaf, mungkin kita logout dulu. Saya lupa, kita harus logout dulu. Nah, kita coba buka tab baru, dan kita akses localhost ya. Nah, di sini terlihat ya, dia tuh langsung diarahkan ke halaman untuk memasukkan username dan password. Kalau sebelumnya kan tidak, kita diarahkan untuk mengklik login dulu, baru kita diarahkan lagi ke halaman ini. Nah, kalau sekarang tuh sudah langsung diarahkan ke halaman untuk memasukkan username dan password, yang menurut saya ini lebih mempermudah ya, lebih simpel gitu ya. Kita login kembali. Sudah berhasil login ya. Nah, kemudian kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu settingan tampilan. Settingan tampilan ini sendiri menurut saya lebih ke visualisasi ya, ataupun bagaimana agar tampilan ini lebih menarik untuk dilihat begitu. Seperti tampilan halaman dashboard ini yang dapat kita ubah-ubah nanti, ataupun pemberian logo dapat kita lakukan juga. Sebelumnya kita coba logout dulu, kita lihat di sini belum ada logo sama sekali ya, cuman ada kata-kata login to e-learning SMK 3 Batin Solapan. Jadi tidak ada logo ya. Di sini dapat kita tambahkan logo nih untuk settingan tampilan. Caranya kita login dulu, kemudian kita pergi ke menu set administration. Nah, kita pergi ke menu appearance. Di sini ada logos ya, kita klik logos. Nah, disinilah kita dapat mengupload logo ataupun gambar yang sudah kita punya ataupun sudah kita miliki ya. Di sini kita fokusnya di dua kolom ini saja, bagian logo dan compact logo. Kita coba pergi ke menu kita dapat mengupload file di logo ini. Kita pilih upload file, kita pilih choose file. Di sini saya sudah menyediakan logonya. Logo dari SMK saya sebelumnya ya, SMK 3. Oke, yang kolom berikutnya juga begitu, kita pilih, kita samakan saja logonya.
Kita pilih choose file. Saya samakan logonya seperti yang tadi. Upload this file. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita pilih save change. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, sudah selesai ya. Oke. Untuk melihatnya kita dapat logout dulu. Nah, di sini kita lihat ya, logonya sudah muncul ya. Tadi kan tidak ada logo, sekarang sudah ada logo ya, kayak jadi lebih menarik gitu ya untuk tampilan loginnya. Kita masuk kembali. Nah, untuk tampilan logo yang kedua tadi, kan tadi ada dua kolom tuh. Untuk kolom yang satu lagi tuh dia seharusnya menampilkan logo di halaman dalam ini ya, di bagian dalam di sini. Nah, di sini itu seharusnya dia ada muncul logo yang sama, tapi di sini tidak ada. Mungkin menurut saya memang bawaan dari template-nya ini sendiri tidak mengizinkan penggunaan logo di bagian ini ya. Jadi caranya bagaimana biar kita tahu bahwasannya ada logo di situ? Kita dapat mengubah tema yang kita gunakan ya. Kita dapat menggunakan kembali tema basic yang menjadi default dari learning model ini sendiri. Caranya kita bagaimana? Kita pergi ke appearance, kita ubah tema dulu, kita ganti tema. Kita coba menggunakan tema klasik ya. Nah, di sini dapat lihat kan, kalau misalnya kita menggunakan tema yang berbeda itu nampak di sini logonya. Dia sudah ada logo, artinya berhasil gitu untuk menambahkan logo. Kalau penggunaan tema iGuru tadi mungkin memang sepertinya tidak diberikan izin akses untuk menambahkan logo di bagian ini gitu. Makanya nanti kawan-kawan dapat menggunakan tema yang berbeda ya, ataupun dapat menggunakan tema ini saja untuk agar nampak logonya. Sini saya coba mau kembali dulu menggunakan tema iGuru ya. Yang penting dapat diketahui bahwasanya ini sudah berhasil untuk pemberian logonya. Kita ubah dulu dia menjadi tema iGuru. Oke, untuk pemberian logo sudah berhasil ya. Selanjutnya untuk men-setting bagian halaman dashboard nih. Nah, di sini kan dapat kita lihat di sini ada dua kolom ataupun dua menu yang disediakan, yaitu timeline dan kalender. Sebenarnya lampiran ini bisa kita edit. Kita mau menambahkan apa lagi ataupun kita mau menghapus beberapa item yang ada di sini nih supaya hanya item-item tertentu saja yang dimunculkan ya. Itu caranya bagaimana? Itu kita pergi ke set administration dan kita scroll ke bagian sebentar saya coba cari dulu. Oh, mungkin di bagian appearance kita coba cari di appearance. Nah, ini dia default dashboard page. Di bagian ini kita klik. Nah, untuk mengeditnya itu kita dapat berubah ini ya, tampilan-tampilan ini ya. Entah itu menghapus kalender ataupun nanti menambah beberapa item. Caranya kita aktifkan dulu nih fitur edit mode di sini. Nah, jika sudah aktif, disinilah baru kita dapat mengatur tampilan-tampilannya. Misalnya kita yang menghapus kalender nih, kita dapat klik saja ini, kemudian kita pilih delete. Kita klik delete. Maka untuk kalender tadi sudah hilang ya, menu kalender. Misalnya ini juga kita hapus nih biar dia tampilannya benar-benar kosong dulu ataupun polos. Kita delete. Oke. Terus kita ingin menambahkan menu-menu ataupun item-item yang kita inginkan saja. Misalnya di sini saya ingin menambahkan online user ya untuk melihat user yang sedang aktif. Kemudian saya coba pilih dulu. Mungkin ini course, saya coba tambahkan menu course. Kemudian bisa kita tambahkan lagi satu lagi mungkin sebagai contoh apa ya? Nah, saya tambahkan ini aja lah. Saya tambahkan ini aja. Jadi sudah berhasil ya untuk menambahkan menu-menu yang diinginkan begitu.
Selain menambahkan menu, mungkin nanti kawan-kawan dapat menambahkan menu yang diinginkan juga ya, tidak harus berpatok kepada ini hanya sebagai contoh. Mencoba saya pengen menggeser bagian kursi ini ke atas, apakah bisa? Sepertinya tidak bisa ya. Seharusnya dia bisa digeser ke atas. Mungkin saya tadi ada salah bagian klik. Saya coba cari lagi untuk menu kurs. Tidak ada menu kurs ya, berarti kemungkinan tadi terjadi bug ataupun error sedikit. Nah, seperti ini dia seharusnya bisa dirubah apa di setting-setting untuk peletakannya ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja untuk setting bagian dashboard yang ingin saya sampaikan. Nanti kawan-kawan dapat explore sendiri ya untuk menambah ataupun memberikan menu-menu yang berbeda, menu yang lain gitu ya. Kalau sudah, kita matikan fitur edit mode-nya. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Di sini saya sudah menampilkan, sudah memberitahukan settingan awal ataupun settingan dasar pada Moodle dan e-learning ini. Sebelumnya saya ingin memohon maaf kepada kawan-kawan semua jika memang ada perkataan saya yang salah ataupun mungkin informasi yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.